Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ulumul Quran akan mempresentasikan 1. Definisi Makkiyah dan Madaniyah, 2. Ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah, 3. Macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah, 4. Contoh Makkiyah dan Madaniyah, hingga urgensi Makkiyah dan Madaniyah, yang disusun oleh Anissa Khairiyah, Nurul Fatimah, Zuzina Alfa Alfi Khairiyah. Untuk materi yang pertama, definisi Makkiyah dan Madaniyah akan dipresentasikan oleh Nurul Fatimah. Materi yang kedua, ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah akan dipresentasikan oleh Nurul Fatimah. Materi ketiga, macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah akan dipresentasikan oleh Zuzina Alfa Alfi Khairiyah. Materi keempat, contoh Makkiyah dan Madaniyah akan dipresentasikan oleh Zuzina Alfa Alfi Khairiyah. Dan urgensi Makkiyah dan Madaniyah akan dipresentasikan oleh Anissa Khairiyah. Definisi Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi atau 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Adapun perbedaan tersebut di antaranya: 1. Berdasarkan tempat turunnya, 2. Berdasarkan waktu turunnya, 3. Berdasarkan objek atau sasarannya, dan keempat, berdasarkan bahan pembicaraannya. Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri ayat Makkiyah. Yang ke-1, ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek. 2. Dalam surat Makkiyah terdapat perkataan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. Yang keempat, mengesahkan Allah. Yang kelima, mengajak ke khidbah Islam. Yang keenam, tentang hari kiamat. Yang ketujuh, serta memuat kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. Yang kedelapan, surat Makkiyah mencapai 2/3 mushaf Al-Quran. Adapun ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang ke-1, pada umumnya ayat Madaniyah panjang-panjang. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum waris. Yang ketiga, pembatasan atau peraturan pada agama. Yang keempat, hak-hak yang diperoleh kaum muslimin. Yang kelima, menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Yang keenam, dalam surat Madaniyah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan yang ketujuh, umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Macam-macam Makkiyah dan Madaniyah itu dibagi menjadi 4. Makkiyah murni, Madaniyah murni, Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah, dan Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. Yang dinamakan Makkiyah murni yaitu surat-surat Makkiyah yang seluruh ayat-ayatnya berstatus Makkiyah, tidak ada satupun yang Madaniyah. Madaniyah murni yaitu surat-surat Madaniyah yang seluruh ayat-ayatnya berstatus Madaniyah, tidak ada satupun yang Makkiyah. Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayat-ayatnya adalah Makkiyah, sehingga berstatus Makkiyah. Tetapi di dalamnya ada sedikit ayat yang berstatus Madaniyah. Madaniyah yang berisi Makkiyah yaitu
Surat-surat di dalam Al-Quran, surat-surat itu telah dibagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Berikut ini adalah contoh-contoh surat-surat Makkiyah: Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Ibrahim. Lalu, surat-surat Al-Madaniyah. Berikut ini adalah contoh surat-surat Madaniyah: Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah. Urgensi pengetahuan tentang Makkiyah dan Madaniyah. 1. Membantu dan menafsirkan Al-Quran. Dengan mengetahui tempat-tempat turun ayat dapat membantu untuk memahami ayat dan menafsirkannya. Jika ada pelajaran yang dapat diambil daripadanya itu berbentuk lafaz umum, bukan dengan menentukan sebab. Orang yang menafsirkannya itu sanggup memberikan penjelasan ketika terjadi pertentangan makna ketika pada dua ayat. Supaya berbeda antara nasyik dan mansyuk, jika yang belakangan itu nasyik supaya ditempatkan di depan. 2. Pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan-ungkapan yang relevan. Ungkapan-ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, memberikan informasi, metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Oleh karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode-metode tertentu, seiring dengan perbedaan kondisi sosial kultural manusia. Periodisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh untuk itu. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sirah kenabian. Penahapan turunnya wahyu seiring dengan perjalanan dakwah Nabi, baik di Mekah dan Madinah, dimulai sejak diturunkannya wahyu pertama sampai diturunkannya wahyu terakhir. Dengan demikian, Al-Quran adalah pedoman bagi perjalanan dakwah Nabi yang informasinya tidak diragukan lagi. Baik, yang selanjutnya bagi teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di WA Group atau di kolom komentar YouTube. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.